Gimana ngelihat Jakarta, namanya orang dari daerah kan, Gua biasa gini. ngobrol sama monyet kan. Berarti gue udah nggak boleh sombong. Gue nggak boleh lupa diri lagi. Gue udah nggak boleh gini. Ya harus ada pepatah setinggi-tinggi mau terbang tuh akhirnya jadi kecap. Bango, masya Allah. Ketika gue nyanyi nyamperin mereka yang Iya, nonton ada cewek-cewek dia tuh situ dilihat. cewek-cewek itu Lu nafsu ngeliat tuh cewek? enggak. Jangan kesana om, gue nggak kesana konteksnya ini. Yang suka rock mungkin nggak suka lagu Iya itu. benar. Ya, jadi Tapi gue kembali suka selera. rock sih om. Iya, dalam rock apa Ya lagi? enggak, bukan. Enggak bisa nyanyi nggak apa-apa lah, kadang yang bisa nyanyi nyakitin. Wah. Ada yang bisa nyanyi. Enggak lebih tinggi badannya. Bini gue lebih tinggi dari gue. Tapi gimana om? Nyampe. Enggak gitu juga sih. Enggak gitu juga kali, pakai ahai begitu. Kok ada ahainya ya? Meriah sih meriah, tapi nggak gitu juga kali. Udah kayak pegawai negeri naik gaji, tepuk tangan. Ahai. Ya teman-teman Paski, kita ketemu lagi di Nongki nih, nongkrong bareng Paski. Dan kali ini saya ada di studio TA Pro. Di studio TA Pro dan saya lagi ngobrol-ngobrol sama anak muda yang dari kampung saya bawa ke Jakarta. Tapi kalau kata emang bener kan dari kampung. Dari kampung. Dari ini apa namanya, dari tengkulak cabe sekarang jadi artis gitu. Lu gak usah gini terus. Dari tengkulak cabe jadi artis. Tepuk tangan buat Maulana Ardiansyah. Ini pasti ya. Terima kasih om. Anak muda ini pasti tahu nih, karena beberapa minggu ini, bulan ini malah lagu-lagunya si Maulana itu trending. Jadi kalau dulu kita ngeledekin, alah baru trending sekali aja, sekarang dia spesialis trending. Amin. Alhamdulillah. Coba lagu Dermaga aja, Dermaga Biru itu bertahan berapa lama trending? Di trending musik bertahan selama 1 bulan. Bertahan 1 bulan. Dan dalam waktu 1 bulan mendapatkan 20 juta viewers. Wah, luar biasa. Bertahan 1 bulan, kita bertahan 1 jam itu juga pakai bentrap. Dia bisa bertahan 1 bulan, itu Dermaga Biru. Iya, betul. Terus apalagi tuh Maulana? Setelah Dermaga Biru tuh ada Luka Sekerat Rasa. Sekerat Rasa itu puncaknya di nomor 9. Nomor 9. Terus setelah itu Terlalu Sadis puncaknya nomor 4. 4. Terus yang baru ini itu Tak Sedalam Ini, sekarang di nomor 3. Wah, gila, luar biasa pencapaiannya. Wah, orang ini nanti kelas-kelas aja. Dia pengen ntar kawin, dia nggak pakai gedung, jadi nyewa SD. Karena apa? Karena ada kelasnya. Satu sekolahan ya? Kelas, ada kelas. Iya enggak? Yang penting ada kelas gitu ya. Ya Maulana ini asli mana sih Maulana aslinya? Gua aslinya dari Lampung. Lampung. Tepatnya di Kabupaten Pringsewu, Desa Ambarawa. Pringsewu. Kabupaten Jadi Pring itu kan bambu, Sewu 1000. Jadi 1000 dulu bambu. katanya Dulu pemain inian apa namanya, angklung. Dulu Enggak bapak juga, lu. enggak gitu. Di kampung gua dulu itu di Pringsewu itu katanya dulu memang daerah yang banyak banget pohon bambunya gitu. Jadi akhirnya namanya disebutnya Pringsewu. Itu adanya di Lampung Selatan. Iya. Iya kan? Betul. Jadi dari Bakau berapa jam tuh situ? Dari Bakau kalau sekarang ada tol, alhamdulillah bisa dijangkau 4 jam lah. Iya. Ini kan ngomong lu dari kecil nih nyanyi, Maulana. Orang kadang-kadang dari kecil penyanyi, begitu udah dewasa banyak yang nggak dilanjutin lagi. Kalau tetap konsisten dengan apa namanya di nyanyi ini. Kalau gua dulu Om, karena gua mulai nyanyi kan dari SD kelas 3. Itu udah mulai nyanyi. Udah mulai di nyanyi itu. panggungan hajatan gitu kan. Nah, terus pas dari SD itu sampai Kacamata lu lepas. Kenapa? Mantul. Emang habis itu kan gak bisa di-cut, tinggal dicopot, lu tinggal ngomong. Bodo amat, tinggal copot kacamata kan. Ya udah lu mulai, itu belum di-cut kok. Tahu kadang-kadang dia lanjut aja. Iya, Ini kayak kita mau syuting TV aja. iya di-cut sama Dido, sebelah sana di-cut katanya kacamata gua mantul gitu. Ya udah copot dah. Gua pakai kacamata karena minus, guys. Oh. Gitu. Udah, ini benar nih Doi. Benar, Doy. Benar, Ya, iya. Ini lanjut lagi tadi obrolan. Tadinya bagaimana ya? Sampai Oh iya, gua sekolah SD. lagi. Iya, nyanyi. Gua nyanyi dari mulai SD. Nah, terus pas
pas gua sampai SMP itu kan dulu masih ngeband kan. Pas di SMP itu mau naik ke SMA, itu gua kayak memilih aja gitu, kayak memilih maksudnya tuh waktu itu kan gua nggak lanjut SMA kan Om. Jadi akhirnya gua kayak memilih antara gua mau fokus di musik atau mau sekolah nih. Terus akhirnya gua ngomong sama ibu gua kayak, "Bu, aku mau bermusik aja lah ke Jakarta ya," gitu. Karena waktu itu kebetulan udah ketemu produser kan, Bapak Agi Sugianto, dan alhamdulillah sampai sekarang masih mau menaungi. Jadi ya akhirnya menampung, bukan naungin, nampung. Iya, nampung kan ditampung. Iya juga sih. Namanya gembel dari daerah ditampung. Kalau menaungi orang udah di atas, nampung, ditampung gitu kan. Kadang-kadang bahasanya. Nah, akhirnya bilang tuh sama nyokap. Iya, bilang kayak aku mau ke Jakarta sendirian ya gitu. Karena waktu itu ngeband sebenarnya. Ngeband terus akhirnya pasti orang tua nggak mau dong anaknya gitu kan, belum jelas nih karena kan belum jelas kehidupannya kayak apa. Pasti mintanya sekolah. Biar lu jadi insinyur pertanian. Ya biar bisa ngawinin bebek sama sapi. Enggak gitu. Ya pokoknya gitu intinya. Terus pas ibu bapak itu udah ngerestui gitu kayak oke boleh gitu. Jadi akhirnya aku nggak lanjut SMA, tapi akhirnya ya bermusik aja sampai sekarang. Itu belum sempat ngelanjutin SMA, tapi insya Allah semoga tahun ini sih. Karena ibuku sampai sekarang juga masih kayak gitu, kapan mau sekolah gitu. Tapi agak mager ya Om. Ya, penting tuh sekolah itu penting untuk, nah tuh apa deh? Sekolah itu penting itu. Buat apa? Buat gelar, buat kerja bisa. Oh iya. Ijazahnya nanti bisa buat bungkus cabe, bisa. Iya. Buat jaminan ya. Pinjol pakai ijazah SMA. Pinjol pakai ijazah SMA. Orang jaminannya apa? Ya bagaimanapun juga yang namanya sekolah itu penting. Tetap karir, pendidikan itu penting. Itu artinya untuk modal kita berwacana, punya pengawasan, punya disiplin ilmu. Ya ntar lu kan ada sekolah apa nih? Kejar paket C ya. Iya, benar. Ya itu niatnya itu sih. Sama kejar paket hemat. Itu lebih enak, gampang. Tapi ya nanti seiring perjalanan gitu. Di keluarga pemusik, penyanyi. Di keluarga nggak ada sih, nggak ada yang kalau yang pemusik atau penyanyi gitu dulu emang abangku yang suka nyiptain lagu. Mas Angger itu masih sekarang. Masih sampai sekarang masih nyiptain lagu. Dan kalau dari ibu bapakku itu nggak ada, tapi mungkin dari kakekku. Dari kakekku dulu kayak pemain toprak dulu kakek. Iya, enggak juga sih Om. Di kampungku itu ada kayak grup. Kalau sekarang itu mungkin di musola atau masjid itu ada hadroh gitu kan. Hadroh itu yang pakai. Iya, yang pakai. Bentabok. Iya, bentabok lah. Dulu hadroh. Iya, kakekku dulu vokalis. Benar, vokalis hadroh. hadroh. Makanya mungkin nurunnya ke aku mungkin. Vokalis hadroh lu bayangin. Iya enggak? Iya. Jadi turunan dari kakek, mungkin. Bokap nyokap enggak gitu. Kalau kakak tetap nyiptain lagu. Kakak nyiptain lagu. Nah, terus kan dari daerah nih, lu masih kecil, umur berapa tuh dari daerah? Kalau dari daerah ke Jakarta itu kan tahun 2016 pertama. 2016. Aku lagi 2002, berarti sekitar umur 15 tahun lah. 15 tahun lu udah ke Jakarta. Udah ke Jakarta. Nah, terus gimana ngelihat Jakarta, namanya orang dari daerah kan? Gua biasa ngobrol sama monyet kan. Iya. Enggak, gue juga orang sono, banyak ininya. Kalau di ladang kan suka gitu, kalau kita nginin lada suka ketemu sama. Jadi dulu itu gue tahun 2016 2017 gitu kan gue ke Jakarta pertama itu ngeband kan. Jadi konsepnya masih full band, nggak full band juga, ngeband lah intinya, bawa nama band. Dan pada saat itu udah sering masuk TV kita, udah sering masuk acara TV, kayak acara apa ya itu masuknya? Acara dari desa ke desa. Enggak, acaranya tuh kayak acara TV dulu. Bukan. Digital. Enggak, Check and Recheck itu di RCTI itu waktu itu kayak talk show aja, talk show atau apa sih maksudnya kalau itu ya kayak gitulah. Nah itu dulu sempat seminggu sekali sering masuk TV, dan akhirnya pada saat itu waktu lu masih di band tuh, umur 15 sampai 16 tahun. Apa nama bandnya? Launis Band. Launis. Nah, jadi pada saat itu karena mungkin kaget dengan dapat seperti itu, akhirnya gua waktu itu sempat star syndrome. Gua waktu itu sempat menyombongkan diri lah. Star syndrome pada apa saat tuh? itu. Merek bus. Ada Star itu kan Starbird. Starbird ada tuh kan. Iya. Kaget. Iya kaget. Pada saat itu kok gua kaget. Tiba-tiba gua begini gitu. Iya, pada saat itu gua bener-bener kayak gua nggak inget sama keluarga, gua nggak inget sama temen. Pokoknya itu kayak
menyombongkan diri aja bahwasanya gue udah tinggi banget nih gitu. Nah terus pada akhirnya band gue vakum, gue kayak kehilangan arah gitu. Kayak ngebawa kompas gitu kehilangan arah. enggak juga sih om, bawa peta Ya om. iya. Kan artinya lu kehilangan arah, gue mau kemana nih? Habis bubar karena apa namanya kelakuan kita, akhirnya lu kan lu sendiri jadinya itu Iya, lontang-lantung. jadi lontang-lantung gue akhirnya Ngumpulin ini, posisinya botol gua di Yakult, Lampung. Aqua kali Enggak ya. juga, itu ngerongsok om. Itu ngerongsok. Namanya nyari Aduh, usaha. astagfirullah. Yang tawa lu ini. Enggak. Jadi pada saat itu akhirnya gue balik ke Lampung. Lu sempat balik lagi? Sempat balik lagi ke Lampung dan gue di Lampung bingung kayak, waduh, gue udah nggak sekolah. Kalau gue nggak ngelanjut musiknya, mau kemana ini arahnya? Gue udah ketinggalan setahun pada saat itu sekolah SMA-nya. Jadi terus akhirnya gue bilang sama Pak Agi, kayak saya mau nyanyi ke Jakarta sendirian nggak apa-apa gitu. Terus Pak Agi kayak, ya udah nggak apa-apa, yuk berangkat aja gitu. Akhirnya dari situ sendiri itu umur Ya mungkin 17 Pagi apa namanya terharu kali ngeliat Iya, lu. mungkin. Apa habis kematian kucing anggora Enggak kan? juga. Enggak punya kucing anggora. Kucing jalanan kali ya. Kuda kucing dapur. Udah akhirnya lu di sini Akhirnya gue di sini. ninggalin ini ada keluarga. Iya. Dan dari tahun 2018 sampai Udah mulai rekaman di sini. iya, udah mulai rekaman. Kok lama 2018, sekarang 2000 berapa ya? 2022. Mulai trending tuh 2000 berapa ya? 2021. 2021. Jadi lu trending pada saat pandemi. Iya, betul. Jadi, pada saat itu pandemi. Kalau bisa lu bisa saat pandemi seumur hidup tuh ya biar Ya, trending jangan terus. juga om, enggak juga, kasihan yang lain om, kayak nggak bisa kerja nanti. Harus dia trendingnya pas pandemi emang dulu kita ledek-ledekin. Baru sekali aja trending. Nah lu kan tadi sempat lupa diri tuh waktu ini. Nih sekarang nih trending nih, gila nih semua orang pada kenal lu nih. Gimana perasaan nih? Alhamdulillah. Masih ada rasa gue udah hebat nih, udah gua. Enggak, kalau itu enggak ada. Tapi Pelajarannya kemarin? Iya, yang kemarin itu pada saat zaman ngeband itu gue jadiin pelajaran banget bahwasanya, wah itu salah tuh, maksudnya kayak lagi setinggi tingginya itu bisa langsung break hilang gitu. Iya. Jadi pada saat itu benar-benar dijadiin pelajaran banget bahwasanya, berarti gue udah nggak boleh gini lagi. Nggak boleh gue sombong. nggak boleh lupa diri lagi. Gue udah nggak boleh gini. Ya harus ada pepatah setinggi-tinggi mau terbang tuh akhirnya jadi kecap. Kecap Bango, masya Allah. Kecap bango boleh besok. Ya. Nggak artinya kok padi tuh makin berisi makin berundung. Gitu. Ya ya buktinya sekarang dia bisa trending terus. Kan lu berapa tahun itu nggak trending, ngelihat orang trending gimana? Ini orang lain trending lu belum trending, rasanya gimana? Gue pada saat itu gue kan maksudnya dari 2018 ke sampai akhirnya sekarang trending terus itu 2022 itu kan 4 tahun ya om. 4 tahun menurut gue waktu yang nggak sebentar, kayak gue harus dari awal gue masuk sini gue belum ngerti soal musik, terus akhir-akhir ini ya alhamdulillah udah ngerti soal musik, gue akhirnya bisa ngonsepin sendiri dan lain-lain dibantu sama tim dari belakang layar. Maksud gue perjalanan itu tuh pasti berat banget ya ketika gue lagi menjalani perjalanan musik gue yang gue garap bareng-bareng sama tim gue, terus tiba-tiba dari sana bukan dari luar lah, maksudnya dari tim sendiri itu, terus tiba-tiba ada yang trending gitu, kayak wah kok dia bisa trending ya, apa kita harus ngikutin dia ya, sempat ada pikiran kayak gitu. Tapi pada akhirnya enggak deh, coba jalan dulu di jalan kita sendiri gitu. Terus akhirnya kalau ada yang trending itu sebenarnya lebih ke manusiawi ya, kalau iri kayak iri untuk maju lah. iya, kok bisa trending ya, Apa nih ya yang dibuat dia harusnya gue trending? bisa nih gitu, harusnya gue bikin apa ya biar bisa kayak gitu. Jadi akhirnya itu lebih ke satu iri, kedua ya akhirnya termotivasi dari iri itu. Iya, kata dulu lagu-lagu Malaysia itu kok tiba-tiba malah trending lagu Sky reggae. Mungkin itu ya, Itu maksudnya gimana bisa beralih situ? Kan biasanya anak muda kayak lah idealis, gue nggak mau lagu gue pop, jazz, masa lari ke musik-musik yang ini yang lain gitu. gue itu sebelum mulai garap lagu-lagu Malaysia, lagu-lagu sekarang ini Melayu. live Ska Reggae Live Ska, itu. ya. Itu sebelumnya kan emang gue sukanya lagu-lagu Melayu dan gue bikin akustik kan. Nah terus setelah itu waktu itu pencetusnya sebenarnya balik lagi ke Pak Agi, kayak ayo bikin konsep kayak gini, live Ska Reggae kayak gini. Awalnya aku nolak om. Kan bener dia nolak. Karena kayak Kenapa lu menolak waktu itu? gue menolak Gak pantas. bukan gak Kan pantas juga. muka udah mendukung buat lagu gitu. Maksud gue pada saat itu gue lagi suka dan project gue yang versi akustik itu lagi jalan, lagi
lagi Lagi- jalan lagi lurus jalan. lah gitu. Tapi nggak sebesar live Skarege-nya yang tiba-tiba nanjak gitu kan. Jadi konsep akustik gue lagi lurus, gue mikirnya kayak, aduh kalau ditambah Skarege kira-kira akan kecampur nggak ya gitu, kayak akan mengganggu project gue yang akustik nggak ya gitu. Waktu itu pikirannya kayak gitu. Terus pada akhirnya gue mulai menurunkan ego dan idealis gue lah, kayak bukan kita juga Harus melihat pasar nih. bener-bener kalau gue tuh kan bermusik ya bermusik, tapi kan pasti gue harus tetap dikawal untuk gimana caranya musik gue bisa masuk ke dunia industri bisnis dan lain-lain gitu kan. Makanya pada akhirnya ya gue turunin ego gue turunin idealis gue, akhirnya gue jalanin live Skarege sampai sekarang. Dan yang membuat gue masih semangat di live di project live Skarege itu, gue masih bisa bawain lagu-lagu Melayu. Makanya meskipun gue dulu itu nyanyi lagu-lagu Melayu yang bener-bener Melayu banget, sekarang pun gue masih tetap Melayu, tapi bedanya Dengan lagu-lagu musik. Melayu itu dipakai musik live Skarege. Ya, jadi keraguan-raguan lu terjawab sekarang. Iya, betul. Nah, ini udah jalan terus ini. Ini masih ada garapan lagi kan? Masih lagu-lagu Masih ada. lagi mau garap lagi. Yang belum diupload juga masih ada dan nanti juga akan garap. Yang diupload masih ada, yang belum diciptain juga masih ada sih. Kalau dia nyanyi gitu. Iya. Ya, itu apa namanya? Bagaimana Maulana melawan apa namanya idealismenya, antara idealisme sebagai pemusik dan satu lagi dia harus melihat pasar atau industri musik yang sekarang sedang berjalan. Bagaimana supaya bisa trading. Gue pengen tanya kenapa orang lebih suka di situ sih, lu malah nyanyi di Ska, orang suka. Udah pernah tanya-tanya? Gue belum pernah nanya-nanya dan nggak tahu juga ya. Sampai berapa puluh juta nontonnya? 20 juta, kan gila itu. Mungkin pertama adalah lagu Dermaga Biru itu kan lagu lawas ya Om, lagu lama dari zaman gua belum sekolah SD pun lagu itu udah ada. Itu lagu Udah ada dan gue sempet nyanyiin juga versi akustik gitaran biasa doang. Dulu yang nonton bisa sampai 10 juta pada saat itu. Dan mungkin ketika gue bawain lagi dengan versi yang fresh, yang di mana-mana belum ada, itu satu pasti orang akan bernostalgia yang tahu lagunya. Iya. Satu bernostalgia. Kedua, yang menarik adalah gimmick di dalam videonya. Maksud gue kayak ketika gue nyanyi nyamperin mereka perempuan, yang nonton ada cewek, itu, cewek dia tuh situ dilihat. cewek-cewek itu, Lu nafsu ngeliat tuh cewek? enggak. Jangan kesana Om, gua nggak kesana konteksnya ini. Iya. Enggak tahu ada cewek gitu langsung. Iya, maksudnya kayak naluri ingin akhirnya Iya. nafsu, nyanyinya bagus jadi enak gitu. asik kali ya kesana gitu dalam hati gua. Nah, Itu terus- gimmick-gimmick itu. Iya, terus gua akhirnya kesana dan ketika gua nyanyi di sana itu, maksud gua kayak mungkin teman-teman yang di video itu mungkin awalnya nggak tahu lagu itu karena itu benar-benar lagu yang Lagu lama. gua suka, lagu lama dan lagu yang gua suka. Udah itu pernah Dermaga Biru. dinyanyiin. Udah pernah dinyanyiin. Dan akhirnya ketika itu pengambilan videonya selesai terus diupload, tiba-tiba ketika upload promonya di TikTok itu meledak. Sekarang di TikTok itu sekitar 32 juta yang nonton. Di TikTok? Itu di akunku doang, belum di akun orang lain yang ikut upload juga gitu. duit lagi tuh. Makanya pada saat itu trending kayak nggak nyangka banget ternyata yang aku tangkep sih ternyata lagu-lagu Melayu seperti ini kan, lagu-lagu Melayu seperti Dermaga Biru itu orang-orang tinggi ya, orang-orang tinggi itu pada bilang kayak apaan sih lagu menye-menye, apaan sih lagu cengeng gitu-gitu Orang kan. tinggi maksudnya exception gitu. Enggak. Kan orang tinggi. Main badminton. Iya, kan tinggi kan tuh. Enggak, maksudnya orang-orang yang punya selera musik tinggi Oh lah. iya, Punya orang-orang selera tinggi musik bilang tinggi. exception Iya, yang tinggi. sorry. Iya, maksudnya mereka Itu pasti lagu itu. iya mungkin pada bilang kayak lagu menye-menye, tapi ternyata ketika aku upload dan alhamdulillah itu bisa trending tuh aku jadi dapetin kayak pelajaran bahwasanya oh ternyata diterima loh musik seperti ini tuh tidak sepenuhnya orang-orang berpikir bahwasanya ini menye-menye gitu, ternyata ada yang menyukai musik seperti itu selera juga nih, ada. kembali Seleranya, selera. bener. Iya. Tapi ada juga yang komen-komen apaan sih nggak jelas videonya, apaan sih kayak gini kok trending gini-gini, tapi ya balik lagi aku pikir ya semua tentang selera sih. Ya biasa namanya orang yang seneng dan tidak senang kan seiring tuh. Betul. Ya, nggak bisa kita ladenin semua ya nggak. Yang suka rock mungkin nggak suka lagu Iya itu. benar. Ya, jadi Tapi gue kembali suka selera. rock sih Om. Iya, dalam rock apa Ya lagi? enggak, bukan.
pakai pura-pura suka rock ya. Enggak, gua itu. Iya, sekarang gini, kan dulu lu ini kita bicara soal asmara. Aduh. Ini udah terkenal nih, orang terkenal biasanya cewek tuh banyak. Kalau dulu kan siapa yang mau pacaran sama anak? Ya enggak, gue lihat cewek, wih, ya cewek lu putih, apaan putih saya pucat nggak dijajanin gitu. Gue kira cewek lu putih, nggak lu jajanin. Kita suruh muter-muter doang naik angkot, kata dijajan enggak. Nah, ya tentu kan begitu. Kalau di balik seorang pria yang sukses ada mantan yang kecewa kan gitu. Kayaknya ya. Iya. Kayaknya. Menyesal. Ayo menyesal lagi ya, kecewa, menyesal. Nah, lu melihat kan pasti nih banyak yang dekat sama lu. Lu gimana sih lu ngelihat perempuannya? Apa kalau dulu orang banyak yang kalau Lana ini banyak yang nggak mau, itu kan biasa. Nah, sekarang udah biasa sama cewek ya enggak? Sekarang orang pasti ngantri. Iya. Amin. Ada ngantri. Nah, Apalagi terus habis beli mobil, Om. Masya Allah. luar biasa. Langsung beli mobil. Enggak, rumahnya udah tingkat 3 tapi ke bawah. Dia bikin basement tingkat 4. Kalau orang ini rumah di Lampung udah dibangun. Alhamdulillah kendaraan udah beli. Nah, ini tinggal lu bagaimana kriteria cewek lu nih. Sekarang ini kan banyak yang pasti deketin. Kalau kriteria cewek gue sih pada saat dulu itu mungkin muluk-muluk ya, mau yang begini, mau yang begitu dan begini begitu maksud gue ya. Sekarang itu paling Iya. satu cantik lah pasti. Iya. Nggak bisa dipungkiri. Masa lu pakai Nggak bisa dipungkiri. Masa Cowok pasti nyari yang cantik. cantik. Maksud gue ya Bisa nyanyi. nggak cantik. Biasa nyanyi. Bisa ada kondangan belum ya? Nggak bisa nyanyi nggak apa-apa lah. Kadang yang bisa nyanyi nyakitin. Wah. Ada yang bisa nyanyi. Ini maaf ya, kalau yang nonton yang mantannya Lana bukan buat nyindir gitu. Iya, bukan ke arah situ. Ini lagi Nggak apa-apa, maksud gue nggak apa-apa nyanyi nggak apa-apa. Nyanyi nggak apa-apa, yang penting jangan nyakitin. Emang Vira nyanyi ngakitin? Siap Vira jangan. Hah? Siap. Hah? Enggak, orang kalau gini, Vira harganya Vira gitu kan. Kan biasanya gitu dia. Nih, Lana cewek, Vira harganya. Enggak. Iya. Cantik. Nyanyi nggak Nyanyi perlu nggak masalah. Apapun terus profesinya nggak masalah. terus gimana tinggi? Tinggi ya jangan sampai lebih tinggi dari gua. Ya Daus Mini aja. Ya enggak beda. Kadang-kadang dia keinjak sama bininya. Kadang itu kalau dapet yang nggak lebih tinggi badannya. Bini gue lebih tinggi dari gue. Tapi gimana Om? Nyampe juga tetap. Enggak, kalau gua lebih Kan tiduran nggak berdiri. Badan ketemu badan, paha ketemu paha. Cuman dengkul ujung kaki gue kena dengkul dia. Itu doang gitu. Iya, kalau gua lebih memilih yang tidak lebih tinggi dari gua badannya, karena lebih kayak Lalu tinggi lu berapa? enggak tahu, gua nggak pernah ngukur Om. 168. 170 lah. Ya 170 lah. Iya. 70. Ya udahlah segitulah. Pokoknya sekitar buat cewek-cewek yang segitulah ininya Lana lah gitu. Jadi ya kalau yang nggak lebih tinggi kan maksudnya kalau ketika ingin berpelukan kan kayaknya enak, nyaman. enak. Atau pengen nyender. Ceweknya kalau ceweknya mau nyender. Oh. Ya Gila, gitu itu sih. pada ketawa temen lu nggak yakin. Pada nggak yakin kalau lu Nggak punya ngerti. pacar gitu. Kepada kenapa ya ini? Kayak nggak percaya kalau lu bakal dapat perempuan cakep Lana. Percaya dong. Percaya dong. Hah? Percaya sekarang ya? Percaya sekarang. Iya. Kalau ke kantor udah nggak kepanasan lagi soalnya. Oh, udah dulu. Kalau salaman tangannya dingin. Iya. Kalau dulu mah debu. Dulu bawa debu, iya bener. Dulu dekil kalau ngobrol sama dia. Kalau ngobrol sama dia suka debu. Sekarang enak turun dari mobil bawa AC nih. Ya. Amin ya Allah. Tapi itu semua kan pencapaian. Harus ada proses untuk mencapai situ. Tadi Lana ceritain kan prosesnya berat juga. Iya. Harus harus melawan idealisme, mengikuti pasar dan terus berkarya. Gitu Iya, aja. Ini buat teman-teman nih, Lana nggak sekedar penyanyi tapi juga semua orang yang bergelut di dunia seni, apa sih pesan lo buat teman-teman yang muda, buat anak-anak muda nih? Kalau yang tua-tua mah diemin aja, ntar lama-lama juga mati sendiri. Yang muda aja dah. Dia mau ngapain lagi yang tua, pengen mau trending, nggak usah. Jarin aja. Ini buat yang umpulannya jangan patah semangat gitu dong. Iya. Kasih tahu, Lana. Intinya buat teman-teman yang
ingin berjalan di dunia musik atau seni atau apapun itu, satu yang harus kalian tahu adalah bahwasanya lebih baik kita berjalan tapi pelan-pelan daripada berhenti. Karena seumpama kita bermusik nih, bermusik terus kita rilis lagu dan ternyata nggak meledak atau nggak naik gitu, terus akhirnya kita patah semangat kayak ya udahlah nggak mau lah bermusik lagi. Nah itu salah, karena dulu aku juga sempet rilis lagu nggak naik, tapi bukan berhenti, malah rilis lagu lagi, rilis terus sampai akhirnya kita ketemu orang-orang yang memiliki selera musik sama dengan kita gitu. Jadi untuk teman-teman yang bermusik tuh maksudnya terus keluarin karya-karyanya sampai akhirnya orang-orang yang memiliki selera yang sama dengan musik kalian menemukan kalian dan akhirnya menjadi bagian dari perjalanan musik kalian. Tepuk tangan dulu. Ya, itu dari anak muda, pesan kepada yang muda, ini buat teman-teman yang udah umurnya udah seperti saya. Jadi itu apa namanya sebagai pecutan juga. Ya jangan menyerah biar kata udah tua, sebab kalau yang namanya berusaha, jatuh itu bangun, salah itu perbaiki, asal jangan menyerah. Betul. Kalau menyerah selesai hidup Anda. Terima kasih Maulana ya udah mau ngobrol-ngobrol buat Nongki. Mudah-mudahan terus berkarya. Terus kita tunggu lagi lagu-lagunya Maulana dan kita tunggu juga trending-trendingnya Maulana. Oke, terima kasih buat semuanya. Oke.